Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni selaku dosen mata kuliah Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sejarah revolusi digital, revolusi industri 4.0 era digital. Saya Asyifa Kurnia sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Berikut adalah anggota dari kelompok 1. Pernahkah kamu mendengar istilah revolusi industri? Saat kamu mendengar istilah ini, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Mesin, perubahan? Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai sejarah revolusi industri. Jadi simak baik-baik ya. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan berhasil dipengaruhi oleh perubahan global. Proses produksi barang atau jasa yang awalnya mengalami kesulitan, membutuhkan waktu lama, dan memakan biaya sangat mahal menjadi lebih mudah. Bahkan tak sedikit pula yang pengerjaannya menjadi lebih cepat, murah, efektif, dan efisien. Baik, kita akan memulai dari revolusi industri 1.0. Revolusi industri ini merupakan perubahan besar yang cepat dan radikal ya, yang mempengaruhi hampir seluruh dari corak kehidupan manusia. Sejarah mencatat revolusi industri 1.0 ini terjadi sekitar tahun 1800 sampai 1900-an yang dipelopori oleh penemuan mesin uap oleh James Watt asal Inggris. Saat itu secara politik, Inggris memiliki masyarakat yang stabil dan merupakan negara kolonial terbesar di dunia. Dengan terjadinya revolusi industri ini, maka negara-negara koloni Inggris berperan sebagai sumber bahan baku industri sekaligus sebagai wilayah pemasaran barang-barang manufaktur. Kehidupan masyarakat sebelum revolusi industri ini berpusat di pedesaan yang mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian yang pendapatannya itu sangat minim dan terbatas. Namun dengan adanya revolusi industri ini, lapangan kerja di sektor manufaktur mulai meningkat sehingga penghasilan dan taraf hidup kehidupan masyarakat berangsur membaik. Nah, faktor kunci dari terjadinya revolusi industri 1.0 ini juga dipengaruhi oleh timbulnya revolusi di bidang ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak pertengahan abad 16. Saat itu muncul banyak ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan riset dan penelitian. Contohnya adalah James Watt yang menemukan mesin uap. Nah, selanjutnya apa aja sih sektor industri yang mengawali revolusi industri di era 1.0 ini? Yang pertama adalah industri tekstil. Di awal era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi di sektor industri tekstil mengalami perkembangan yang luar biasa, yang diawali dengan pembuatan mekanisasi mesin pintal. Mesin pintal merupakan temuan inovasi yang mengubah corak sektor industri tekstil. Produksi yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia sekarang berubah menggunakan tenaga mesin yang tentu saja bisa lebih efektif dan efisien. Produktivitas produksi tekstil mengalami peningkatan yang berlipat-lipat sehingga tumpuan industri tekstil yang semula menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Yang kedua adalah industri besi dan baja. Dengan ditemukannya inovasi produksi proses pembuatan besi dan baja ini bisa jadi lebih murah. Biaya proses pembuatan besi dan baja yang murah ini merupakan tonggak sejarah berkembangnya industri permesinan dan transportasi. Besi dan baja memperkokoh perkembangan revolusi industri berikutnya. Besi dan baja keduanya merupakan bahan penting yang digunakan untuk pembuatan berbagai peralatan dan infrastruktur penting lainnya. Lalu yang ketiga ada industri transportasi. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi ini diangkut menggunakan tenaga hewan yang tentu saja itu membutuhkan makanan, membutuhkan istirahat, jadi tidak terlalu efektif. Namun sejak ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh ini bisa menggunakan kapal laut dan kereta api yang
kereta api uap yang tentu saja lebih efektif. Nah, setiap perubahan itu tentu saja memiliki dampaknya masing-masing ya, baik itu dampak positif maupun negatif. Nah, dampak revolusi industri era 1.0 ini memiliki beberapa ya. Yang pertama, itu usaha pertanian mulai ditinggalkan karena tadi ya sudah dibahas, karena sudah ditemukan mesin yang membuat industri manufaktur jadi lebih berkembang. Jadi masyarakat itu mulai meninggalkan usaha pertanian yang pendapatannya itu sangat terbatas. Yang kedua, dapat mendongkrak perekonomian. Nah, lebih dari 2 abad setelahnya, terjadi peningkatan pendapatan per kapita rata-rata sebesar 6 kali lipat di berbagai negara di seluruh dunia. Yang ketiga, ini merupakan dampak negatifnya ya, yaitu meningkatnya pengangguran. Karena tenaga manusia tadi udah digantikan oleh tenaga mesin. Dan yang keempat adalah meningkatnya limbah pabrik. Karena banyaknya pabrik yang bermunculan gitu ya di seluruh dunia. Seperti itu. Oke, selanjutnya di akhir tahun 1800-an yang terjadi di revolusi industri 2.0 ini yaitu mobil mulai diproduksi secara massal. Namun proses produksi tersebut memiliki kelemahan yang sangat besar, yaitu perakitannya yang dilakukan secara paralel. Hal ini artinya untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak tukang secara bersamaan. Hal ini membuat setiap tukang harus diajari banyak hal seperti memasang ban, memasang setir, hingga memasang rem. Nah, oleh karena itu, proses perakitan mobil seperti ini akan memakan banyak waktu. Ketika perusahaan mobil Ford di Amerika Serikat meluncurkan mobil murah pertama di dunia yang bernama Ford Model T, mereka mulai kebanjiran pesanan. Namun, demand yang tinggi tidak didukung dengan sumber daya yang tinggi pula. Hal ini membuat Ford akhirnya tidak memenuhi keinginan pasar. Dari permasalahan tersebut, sistem produksi yang harus berevolusi. Oleh karena itu, dimulainya revolusi industri 2.0 ini dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Nah, hasil dari penemuan tersebut akhirnya dapat meningkatkan output barang yang diproduksi oleh pabrik. Selain itu, sistem pada pekerja juga dilakukan untuk mempercepat proses produksi. Oke, selanjutnya itu dampak adanya revolusi industri 2.0. Yang pertama itu dapat kita lihat dengan adanya kejadian Perang Dunia Kedua. Terdapat berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata-senjata diproduksi dalam skala yang besar. Selanjutnya itu dampak yang kedua terjadinya perkembangan pada manajemen bisnis. Nah, hal ini membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Nah, dampak yang ketiga itu adanya assembly lines atau proses manufaktur yang ada, di mana setiap divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk menciptakan sebuah produk. Selain itu, proses yang berlangsung akan lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya itu ada inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 2.0. Yang pertama itu ada pengembangan sumber daya energi. Nah, sumber daya energi di sini seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan. Yang kedua itu ada penemuan arus listrik AC dan DC pada periode awal teknologi listrik yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik atau elektrifikasi. Yang ketiga itu ada inovasi baru produksi besi dan baja dalam skala yang besar. Yang keempat ada produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal. Yang kelima itu meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur. Dan yang terakhir, yang keenam, meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Oke, baik, selanjutnya itu tokoh yang terkenal pada saat revolusi industri 2.0. Yang pertama itu ada Henry Ford yang pertama mengubah
pabriknya dengan menggunakan ban berjalan. Yang selanjutnya itu ada Thomas Alva Edison yang menciptakan pita kertas dan lampu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah revolusi industri yang ketiga. Revolusi industri yang ketiga terjadi sekitar awal abad ke-20 atau pada tahun 1970-an. Revolusi ini terjadi dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar berupa komputer atau software dengan basisnya otomatisasi. Sehingga revolusi industri 3 ini juga memiliki nama lain yaitu revolusi digital. Lahirnya teknologi komputer menandakan cikal bakal kemudahan kerja bagi manusia. Semasa Perang Kedua pernah dikembangkan komputer yang bernama Colossus. Colossus ini adalah mesin raksasa yang berukuran sebesar ruang tidur, membutuhkan listrik sebesar 8.500 watt. Setelah Perang Kedua selesai, perkembangan dari teknologi komputer berkembang dengan cepat. Bentuk komputer sudah mulai ramping dan tidak memerlukan listrik yang besar lagi. Perubahan ukuran komputer menjadi lebih kecil ini sangat penting karena komputer dapat dipasang pada mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Lalu apa saja yang berubah pada revolusi industri ketiga ini? Yaitu adalah dari cara penyimpanannya, yang awalnya menggunakan cara analog akhirnya berubah menjadi digital. Contohnya ketika mendengarkan lagu awalnya menggunakan kaset, akhirnya berubah menjadi menggunakan CD. Atau saat kita menonton film yang awalnya menggunakan video player, akhirnya berubah menggunakan DVD player. Tidak lengkap rasanya apabila kita tidak mengenal tokoh-tokoh dari revolusi industri ketiga. Yang pertama ada Charles Babbage dan yang kedua adalah Alan Turing. Beberapa perubahan membawa dampak. Berikut adalah dampak dari revolusi industri ketiga. Pada bagian pertama terjadi perubahan pola relasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah seluruh bisnis harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan cara kerjanya dengan keadaannya. Pada bagian kedua, semua komputer semakin baik dan canggih, sehingga terjadi PHK massal karena pekerjaan manual sudah mulai hilang dan digantikan oleh komputer. Pada bagian ketiga, semua hal sudah berubah menjadi digital, yang mengakibatkan kita menjadi mudah untuk mengakses data, namun juga sering terjadi kejahatan digital melalui komputer. Terdapat beberapa inovasi dan kemajuan pada revolusi industri 3 ini. Yang pertama adalah teknologi komputer, teknologi internet, perangkat elektronik, dan perangkat lunak atau software. Charles Babbage adalah seorang tokoh pada revolusi industri yang ketiga. Beliau adalah penemu sistem komputasi pada pertengahan tahun 1800-an. Sedangkan Alan Turing adalah seseorang yang berhasil memecahkan kode buatan Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kita sudah membahas tentang revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0. Dari keseluruhan revolusi tersebut, revolusi akan didasarkan pada revolusi sebelumnya, sehingga revolusi industri 2.0 tidak akan muncul apabila hanya mengandalkan otot, angin, dan air dalam proses produksi. Sedangkan revolusi industri 3.0 yaitu mengupgrade lini produksi ke robotika. Sejatinya, revolusi tersebut berjalan secara perlahan dengan perubahan yang cukup signifikan. Untuk yang selanjutnya yaitu muncullah konsep revolusi industri 4.0. Sejarah revolusi digital 4.0 dimulai dari konsep revolusi industri 4.0 yang pertama kali muncul di pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman tahun 2011. Revolusi ini yaitu perpaduan dalam bentuk kecerdasan buatan atau AI, robotika, Internet of Things atau IoT, pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Revolusi industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputer manufaktur. Revolusi generasi 4 ini ditandai dengan munculnya komputer canggih, robot pintar, dan kendaraan tanpa kemudi yang lebih mengoptimalkan fungsi otak manusia. Dari peristiwa ini juga sebenarnya muncul revolusi 2.0 dan 3.0 yang telah ada sebelumnya, akan tetapi dikenal dengan nama revolusi teknologi dan revolusi digital.
Berikut ini adalah teknologi di era 4.0. Yang pertama yaitu internet. Peristiwa revolusi 4.0 ini sangat berpengaruh dengan adanya internet karena seluruh komputer tergabung ke dalam jaringan yang sama. Yang kedua yaitu 1001 sensor baru. Dengan kemajuan ini akan muncul 1001 sensor baru yang memunculkan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi-informasi yang ada untuk merekam segala hal dalam 24 jam sehari. Yang ketiga yaitu cloud computing, yaitu digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan rumit dengan komputer yang canggih dan besar. Yang ketiga yaitu machine learning, merupakan mesin yang paling besar dan dapat belajar serta melakukan kesalahan. Berikut ini adalah dampak dari revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu banyak mengubah industri dan karakter pekerjaan. Yang kedua yaitu menghadirkan lini-lini usaha baru, lapangan usaha baru, profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu peluang dapat dikembangkan dengan kreativitas untuk mencari dan menemukan peluang yang bertebaran di industri masing-masing. Yang keempat yaitu manusia diharuskan untuk mampu membaca dan responsif terhadap perubahan untuk membekali diri dengan kemampuan terkini. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dari revolusi industri 4.0. Di abad 21 ini merupakan revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang menggunakan jaringan internet dan semua kegiatan serba online. Penemu dari jaringan internet ini adalah dua orang ilmuwan, yaitu Robert E. Kahn yang menciptakan protokol TCP/IP untuk melakukan pertukaran data pada jaringan internet, dan Vinton G. Cerf yang disebut sebagai bapak pendiri internet karena atas peran kuncinya dalam pembuatan protokol TCP/IP yang menjadi basis dari jaringan internet. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Sejarah mencatat sekitar tahun 1800 sampai 1900 merupakan periode revolusi industri 1.0. Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi industri. Terjadinya revolusi industri juga dipengaruhi oleh timbulnya revolusi di bidang ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak pertengahan abad ke-16. Tokoh yang menonjol dalam era revolusi ini adalah James Watt yang berhasil menemukan mesin uap pertama yang selanjutnya digunakan dalam proses produksi barang. 2. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-19. Pada revolusi industri 2.0 ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Selain itu, proses produksi yang sudah dilakukan dengan efektif dan efisien karena ditemukannya konsep assembly line. Tokoh yang terkenal pada revolusi industri 2.0 ini adalah Thomas Alva Edison dan Henry Ford. 3. Revolusi industri 3.0 terjadi pada awal abad ke-20. Dipicu perkembangan mesin pintar sehingga disebut juga revolusi digital. Terjadi perubahan yang awalnya analog menjadi digital. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Charles Babbage dan Alan Turing. Terakhir, revolusi industri yang terjadi di Indonesia dimulai dari 1.0 hingga 4.0 terjadi perubahan-perubahan secara perlahan. Perubahan itu terjadi karena adanya kemajuan teknologi yang terjadi. Revolusi industri 4.0 yaitu era yang ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenal dengan istilah cyber physical. Pada era industri 4.0 ini ada pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital. Tokoh yang terkenal pada revolusi industri 4.0 ini adalah Robert E. Kahn dan Vinton G. Cerf. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Dan untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.